Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan negara. Secara umum, tujuan negara adalah menyelenggarakan sebuah kesejahteraan. Selain itu, tujuan negara juga mencapai kebahagiaan rakyat. Tujuan negara adalah pedoman ketika menyusun dan mengendalikan alat-alat perlengkapan sebuah negara, serta mengatur bagaimana kehidupan rakyat di dalam negara tersebut. Ketika mengetahui tujuan negara tersebut, maka dapat diketahui sifat organisasi negara tersebut. Selain itu, dapat juga diketahui legitimasi kekuasaan negara tersebut. Oleh karena itu, tujuan negara adalah hal yang sangat penting dalam negara dan untuk rakyatnya. Tujuan dari setiap negara dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tempat negara tersebut, sejarah pembentuknya negara, serta pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan dengan negara tersebut. Sama seperti negara lain juga memiliki tujuan negara. Tujuan negara Indonesia dibentuk atas beberapa hal. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori terbentuknya negara. Yang pertama ada teori ketuhanan. Teori ketuhanan mengajarkan bahwasannya negara diciptakan oleh Tuhan dan Tuhanlah yang menghendaki adanya negara serta menciptakan negara. Yang kedua ada teori alamiah. Teori alamiah pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles. Bagi Aristoteles, negara adalah ciptaan alam dan kodrat manusia membenarkan adanya negara karena manusia adalah makhluk politik. Yang ketiga ada teori kekuatan. Negara pertama kali didominasi oleh kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Doktrin kekuatan merupakan hasil analisis pertumbuhan suku-suku bangsa pada masa lampau, khusus bangsa primitif. Yang keempat ada teori perjanjian sosial. Masyarakat dan negara yang dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian sosial politik yang rasional dimulai dalam tulisan Yunani kuno sampai abad ke-18. Ada beberapa teori perjanjian sosial yang terkenal, yaitu yang pertama, teori perjanjian sosial menurut Thomas Hobbes. Ia menyatakan bahwa kehidupan manusia terpisah menjadi dua, yaitu keadaan bernegara dan keadaan selama bernegara. Yang kedua ada teori perjanjian sosial menurut J.J. Rousseau. Ia berpendapat bahwa kehidupan manusia terpisah menjadi dua zaman, yaitu zaman sebelum bernegara dan zaman bernegara. Yang ketiga ada teori perjanjian sosial menurut John Locke. Ia menyatakan bahwa kehidupan manusia bebas dan sederajat. Ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang unsur-unsur negara. Nah, unsur-unsur suatu negara itu ada 4. Yang pertama, rakyat atau penduduk. Dengan kehadiran rakyat atau penduduk, suatu negara bisa dikatakan berdiri. Karena tidak mungkin suatu negara berdiri jika tidak ada penduduk atau rakyatnya. Nah, kemudian yang kedua, adanya daerah atau wilayah. Nah, wilayah atau daerah ini juga bisa dikatakan sebagai unsur terbentuknya negara, karena tidak mungkin suatu negara bisa berdiri tanpa adanya batas-batas wilayah atau daerah yang jelas. Kemudian yang ketiga ada pemerintah. Nah, pemerintah ini juga termasuk dalam unsur-unsur negara, karena pemerintah berfungsi untuk mengatur dan mengayomi suatu negara. Yang keempat, mendapat pengakuan dari negara lain. Nah, negara juga perlu melakukan hubungan dengan negara lain supaya mendapat pengakuan dari dunia bahwa suatu negara sudah terbentuk. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk-bentuk negara. Bentuk negara adalah pokok mengenai tata organisasi negara. Para pakar berbeda pendapat mengenai pengertian organisasi negara dan jenis bentuk negara. Ini rencana membagi bentuk-bentuk negara, kerajaan, dan republik tanpa menjelaskan kriteria penggolongannya. Akan tetapi dengan kriteria yang berbeda, Tamdong Nani menggolongkan bentuk negara atas negara kesatuan atau unitaris dan negara serikat atau federasi dengan bertitik tolak dari perbedaan susunan negara. IGD, Pandita, Astawa, dan Suprinaa membagi bentuk negara dan mengikuti pembagian bentuk negara Plato dan Aristoteles. Soehino
negara dan agama. Hubungan negara dan agama dalam negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila ketuhanan yang Maha Esa menjelaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan suatu agama dan bukan pula negara yang memisahkan negara dan agama, tetapi negara yang berketuhanan, di mana negara menempatkan agama dan kepercayaan sebagai roh atau spirit ketuhanan negara kesatuan Republik Indonesia. Hubungan agama dan negara adalah hubungan saling membutuhkan, di mana agama memberikan kerohanian yang dalam berbangsa dan bernegara, sedangkan negara menjamin kehidupan beragama. Terbentuknya suatu negara terdapat beberapa teori, antara lain terjadinya negara secara primer, teori perjanjian masyarakat, teori penaklukan organis. Ada beberapa teori mengenai tujuan negara. Di antaranya teori kekuasaan negara, teori perdamaian dunia, dan teori atas jaminan dan hak kekuasaan. Unsur suatu negara dari bentuk lahirnya terdiri atas daerah atau wilayah, masyarakat, penguasa tertinggi. Bentuk negara ada dua. Yang pertama negara kesatuan, dan berikutnya negara serikat. Ada juga yang membagi bentuk suatu negara ke dalam 3 bagian, yaitu negara kesatuan, negara serikat, dan negara persatuan.